sekian merata anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan melebihi dari hajat dan kebutuhan kita. Dengan bahasa Al-Qur'an Allah nyatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah menularkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Maka sangat wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita di dalam taat kepada Allah, beramal saleh, beribadah dan berbuat baik semampu kita, dan juga dengan ucapan alhamdulillah dengan perasaan penuh di dalam batin bahwa semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompoknya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita di dunia dan di akhirat fi khair wa lutuf wa afiyah. Salawat dan salam yang mulia dan agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala tertinggi di dunia dan di akhirat. Maka besar harapan kita setiap orang yang mengikuti Nabi, yang mencintai Nabi, yang merindukan Nabi, yang berusaha untuk sempurna di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, insyaallah berada di area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rahmat tertinggi Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat istimewa, ya, syafaat istimewa di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya telah kita sampaikan membahas kita tentang iman dengan kitab-kitab Allah, yang sudah kita jelaskan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada syariat tersebut, dan juga kitab tulisan adalah di antara hal yang menjadi penguat. Sebagaimana kalau kita transaksi harus ada hitam di atas putih, kita hutang piutang ada bentuk bukti. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengirim para utusan, para rasul, di antara juga banyak bukti. Di antaranya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak harus setiap nabi memiliki kitab. Ya, karena setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dengan mukjizat, dan juga baik mukjizat itu bisa nampak dengan jelas depan mata mereka yang mengingkari, atau juga tanpa mukjizat pun orang melihat kebenaran pada anbiya wal mursalin itu nyata senyata-nyatanya. Sehingga di antara syair yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, dia mengatakan, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mukjizat satupun, maka wajahnya beliau sudah menunjukkan mukjizat. Wajahnya beliau orang akan melihat yakin bahwa Rasulullah tidak akan bohong. Oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa faqad labithtu fikum umran, aku sudah tinggal bersama kalian bertahun-tahun. Artinya orang-orang Quraisy melihat gimana perilaku Nabi sejak kecil. Demikianlah juga para anbiya sebelum Nabi, dari sejak kecil sudah nampak mukjizatnya, irhasotnya sudah nampak, dan lain sebagainya. Ya, sehingga Sayyidina Abu Bakar waktu ditanya kenapa kau gampang ikut sama Nabi Muhammad, semua apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kau percaya tanpa kau berpikir ulang, tanpa kau merenung, tanpa semuanya pokoknya diterima. Katanya Sayyidina Abu Bakar, aku udah kenal beliau sejak kecil, masa kecil udah kawanku. Gak pernah aku temuin beliau berbohong meskipun urusan sepele. Masa pula berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama langit, berbohong atas nama malaikat, berbohong atas nama kalam Allah, firman Allah, dan lain sebagainya. Urusan remeh sepele aja gak pernah aku temuin dia berbohong. Maka sebetulnya ya banyak berbagai macam mukjizat atau tanda-tanda akan kebenaran para rasul, para utusan. Nah, kitab Allah adalah sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala
tersebut, sehingga seakan-akan ada hitam di atas putih pembenaran Allah Subhanahu wa taala kepada diutusnya para rasul. Hanya saja teristimewa Al-Qur'an, Allah menjamin akan menjaga sampai yaumul qiyamah. Dekat sama hari kiamat akan diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan terjadi ada penyimpangan di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin untuk dijaga oleh Allah, tapi Allah menyuruh mereka untuk menjaga kitab sucinya sendiri. Mereka disuruh oleh Allah dalam Al-Qur'an bimastuhfidu dengan janji mereka mau menjaga itu kitab sucinya mereka. Ternyata melenceng sebagian terakhir-terakhirnya dengan berani merubah-rubah isi kitab sucinya mereka. Sehingga kemarin juga kita sampaikan menyikapi kitab-kitab umat-umat terdahulu, agama-agama lain, Yahudi, Nasrani, apapun namanya, kalau mereka membawa kitab sucinya, la tusaddiqhu wa la tukadzibhu. Jangan kau dustakan, jangan kau benarkan. Kau benarkan di dalamnya banyak ucapan-ucapan bukan firman Allah atau firman Tuhan. Dan kalau kau dustakan, di dalamnya juga masih ada firman-firman Allah. Maka ya udah, bukan urusan kita angkat tangan dari kita. Tapi kalau Al-Quran berani diuji akan kesahihannya, akan keakuratannya, maka Al-Quran yang ada sama kita sekarang itu juga Al-Quran yang ada di zaman sahabat dan Nabi Rasulullah SAW. Jumlahnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 104 kitab. 104 kitab. Tapi yang wajib diimanin ada 4 saja. Ya, tapi kitab yang diturunkan oleh Allah 104. Ya, maka banyak kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi tetap ya dengan perkembangan masa, dengan perkembangan zaman yang mungkin tak berapa ribu tahun, berapa tahun. Wallahu a'lam di mana itu kitab-kitab tersebut dan juga ajaran-ajaran Nabi tersebut. Tapi di antara yang menjadi agama yang terbesar ya setelah agama Islam ya pastinya adalah syariat Nabi Isa sama syariat Nabi Musa, yaitu dari Nasrani dan Yahudi. Ya. Nah, kemudian 4 tersebut kalau disebutkan di antara nabi-nabi yang diturunkan kitab adalah Nabi Syekh. Nabi Syekh adalah putra Nabi Adam. Ya, khalifahnya Nabi Adam. Kalau disebutkan Nabi Adam setiap melahirkan, ibunda Hawa setiap melahirkan selalu melahirkan dua-dua supaya satu pasangan. Kecuali Nabi Syekh, beliau sendirian tidak ada berpasangan. Maka khalifahnya Nabi Adam adalah Nabi Syekh. Ya, dia juga diturunkan kitab. Kemudian disebutkan juga Nabi Idris. Dia diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kitab Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang kedua ya setelah Nabi Adam yang wajib diimani. Adamun Idris. Adamun Idris Nabi Adam Nabi Idris. Ya. Kalau disebutkan Nabi Idris ini yang pertama kali menulis. Orang yang menulis pertama kali adalah Nabi Idris. Kemudian disebutkan juga di antara juga diturunkan kitab kepada Nabi Ibrahim. Sebut Suhuf. Demikian juga Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat juga ada Suhuf. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Sebelum diturunkannya Taurat oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Nah, maka kemudian ya wajib diimani 4. Wajib diimani 4 yaitu 1 Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Hanya saja disebutkan kitab Zabur itu isinya adalah al-amsal wal adhiyah wal hikam. Di dalamnya adalah kata-kata hikmah, doa dan tamthil-tamthil saja. Karena sepakat para ulama bahwa zaman Nabi Daud itu mereka mengikuti kitab syariat kitab Taurat, mengikuti syariat kitab Taurat.
Maka orang-orang Bani Israil mengikuti syariat kitab Taurat. Dan bahkan disebutkan kalau orang teliti tentang bahasa Al-Quran, yang disebut agama itu hanya Islam saja. Tidak boleh disebut agama Nasrani atau Yahudi, karena Yahudi dan Nasrani bukan agama, tapi syariat. Untuk syariat. Agama yang diridhoi oleh Allah tetap adalah Islam, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil tadi kita sampaikan bahwa kitab Zabur bukan kitab syariat, sehingga umat Nabi Daud itu bersyariatkan ikut kepada kitab Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Injil. Yaitu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Isa pun juga diturunkan kepada orang Bani Israil. Sehingga dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Isa bin Maryam, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Wahai orang-orang, ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai orang-orang Bani Israil. Maka Nabi Isa juga diutus kepada orang Bani Israil. Maka nabi-nabi setelah Nabi Ishak, Yakub ini yang namanya Israel, Bani Israil. Yakub, Bani Yakub atau Bani Israil. Itu semua nabi-nabi dari Bani Israil. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi apa semuanya dari Bani Israil semuanya. Sampai kepada Nabi Isa. Cuma setelah karena Nabi Isa itu punya kitab syariat tersendiri, maka mereka menyebut dirinya Nasrani. Menyebut dirinya karena punya kitab sendiri, tersendiri kitab syariat sendiri. Beda dengan Zabur, nggak ada kita dapetin sekarang umat Nabi Daud. Kenapa? Umat Nabi Daud juga Yahudi juga, orang Yahudi. Bani Israil juga. Sebetulnya umat Nabi Isa juga demikian. Juga orang Bani Israil. Karena kitabnya sudah kitab syariat, terjadi berubah hukum, maka mereka menyamakan, mereka buat nama sendiri yaitu Nasrani. Ada yang mengatakan Nasrani itu dari kata Ansor, Jadi kata Ansor dan mengatakan Nabi Isa berkata, man ansori ilallah, Allah Hawariyun nahnu ansarullah. Orang Hawariyin mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Ada yang mengatakan dari kata Ansor, ada yang mengatakan juga dari nama tempat, yaitu kampungnya Nabi Isa, Yesus, atau kampungnya Putra Maryam yang disebut kampung Nazaret. Sehingga Nazaret diambil dari Nazaret jadi Nasoro. Itu dari sedikit sejarah tentang Nabi Isa dan kaum Nabi Isa. Dan dari sejak zaman dulu, dari zaman sebelum-sebelumnya juga orang Bani Israil itu sama nabi-nabinya yang antara yang mengkultuskan sama yang membenci berlebihan. Ada yang mengkultuskan luar biasa, ada yang membenci berlebihan sampai berusaha untuk membunuh. Itu sudah sejarah selalu terulang di zaman Bani Israil, selalu terulang. Nabi Musa saja yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, yang nampak di depan mata kepala mereka berapa puluh mukjizat Nabi Musa. Yang tongkat jadi ular, yang Mesir penuh dengan kata, Mesir penuh dengan belalang, Mesir penuh dengan darah, Mesir penuh banyak-banyak. Kemudian laut dibelah, yang sangat banyak-banyak mukjizat, subhanallah. Yang ekor sapi dipukulkan ke orang-orang yang ngomong, setiap pagi sore turun al-manna was-salwa, madu sama burung bakar dan lain-lain, banyak-banyaknya mukjizat itu. Itu pun Nabi Musa juga dibenci sama orang Bani Israil. Nabi Harun wafat, orang Bani Israil mengatakan Nabi Harun dibunuh sama Nabi Musa. Kurang ajar, abang adik sama nabinya masa pulang gitu kan. Tapi Nabi Musa sabar. Kalau orang lain, padahal sudah jelas-jelas mereka berpuluh-puluh tahun, beratus tahun mereka tertindas sama orang Kipti, orang asli Mesir, yaitu sukunya Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Diselamatkan oleh Nabi Musa. Itulah sifat orang Bani Israil. Kok masih ada orang yang percaya sama orang Israel? Gitu ya. Kok ada orang yang percaya? Memimpin sebuah negara, sama yang gitu ya. Memimpin sebuah bangsa.
kemudian masih pula kemungkinan ada benarnya Israel. Enggak melihat sejarah dari awal, enggak ada. Ya, enggak ada yang bisa disampaikan. Nabi bersabda, hadis an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang keburukan orang Bani Israel, enggak ada salahnya. Saking penuh dengan keburukan dan juga pengkhianatan orang Bani Israel dari Nabi-Nabi. Nah, mengkultuskan juga demikian berlebihan. Semisal mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya, Nabi Isa adalah Tuhan. Walhasil berbagai macam. Kalau tidak membenci, mencintai, memuji berlebihan. Dan itu diantara sifat yang buruk. Maka oleh sebab itu, kita berkawan dengan orang, berhubungan dengan orang dengan demikian. Usahakan sedang-sedang saja. Kalau Anda mencintai, cintai, tapi jangan sampai kepada batas, ya, mengkultuskan sampai nanti kecewa sampai nafas. Ya, cintai. Kalau disebutkan ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka wa abghid baghidaka bughdan ma, asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kau cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja. Bisa jadi nanti jadi musuh. Dan kalau kau membenci musuhmu sedang-sedang saja. Bisa jadi nanti jadi orang yang kau cintai. Ya. Maka jangan terlalu. Bahkan katanya orang tua-tua dulu, orang Jawa dulu, apalah nama bahasanya. Kalau kita benci sama satu kampung, satu suku, biasanya kita dapat jodoh orang itu. Katanya, gitu ya. Kau ngomongin keling, nanti kau dapat pula istri kan? Kau bilang pula tembung, kau dapat istri orang tembung, gitu ya? Kau Aceh, ujung-ujungnya kau dapat juga istri orang Aceh, gitu ya? Maka biasa, jangan terlalu kemudian benci berlebihan, cinta juga demikian, jangan cinta berlebihan. Ya, sedang saja. Boleh lebih sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, biasa saja. Kita tetap mengatakan kalau orang salah tetap salah, orang benar juga benar. Ya, orang salah tetap salah. Maka ini tadi kita sampaikan, orang kita bicara tentang apa tadi? Jangan sampai pengkultusan. Sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Furqan, yaitu Quran. Ya, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi simbolisasi barometer utama akan kemuliaan seseorang. Barometer utama akan kemuliaan. Gimana pun saja, apapun yang ada, Al-Quran pasti mulia. Nah, orang yang hafal Quran mulia, orang yang paham Quran mulia, orang yang baca Quran mulia, orang yang khidmah kepada Quran mulia, semuanya yang berhubungan dengan Quran itu kemuliaan tertinggi. Bahkan semua amal terhenti dengan kematian. Ya, terhenti dengan kematian. Kecuali Al-Quran. Al-Quran tidak terhenti sampai nanti, jangankan banyak para aulia sholihin yang mereka berharap di dalam kuburnya masih bisa membaca Al-Quran. Ya, masih bisa baca Al-Quran. Dan tetap ada pahala. Berbeda dengan ibadah lain. Ibadah lain terhenti dengan kematian kecuali 3 hal yang disebut Nabi, shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat atau anak soleh yang mendoakan. Dan itu pun mestinya kan adalah bekas, asar, bukan dari perbuatan orang itu. Ilmu yang manfaat ya orang lain lah yang mengamalkan, tapi dari petunjuk orang itu. Anak soleh, yang doakan anak soleh lah, bukan dia si mayit yang berdoa. Anak soleh, tapi karena sebab didikan orang tua, sehingga dapat bagian dari doanya si anak tersebut. Tapi untuk Al-Quran disebutkan dalam hadis bahwa orang yang ahli Quran sampai di dalam surga pun diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Iqra wartil kama turattil di dunia. Ya, kau bacalah Al-Quran dan kau meningkat di setiap ayat yang kau baca Al-Quran. Dan kau tartil sebagaimana kau membaca dengan tartil di dunia. Maka orang yang ahli membaca Al-Quran
itu sampai di akhirat, sampai di surga pun masih meningkat peringkatnya dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Kemudian rukun iman berikutnya setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya. Arti iman dengan rasul adalah at-tasdiq bi anna Allah arsalahu ila khalqi li hidayatihi wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Arti iman dengan para rasul adalah mempercayai, percaya sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah mengutus mereka kepada semua makhluk untuk memberikan hidayah. Nah, supaya paham, hidayah pun ada perantara. Semuanya ada perantara. Hidayah ada perantara. Jangan ngotot sekali mau kayak ngerti ayat Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Semuanya engkau tak bisa kasih petunjuk wahai Nabi Muhammad. Allah yang kasih petunjuk. Ya, ini ya betul, tapi jangan kau kemudian menafikan petunjuknya orang yang memberi petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menafikan hidayah Nabi Muhammad, menafikan Nabi Muhammad ngasih hidayah, dan Allah juga menetapkan Nabi Muhammad ngasih hidayah. Dari sinilah supaya ngerti bahasa kinayah, bahasa majaz, ya. Maka harus paham akan bahasa-bahasa tersebut. Bukan kok kemudian semuanya harus diartikan hakikatnya Allah. Ya betul hakikatnya Allah, tapi dalam pembicaraan nggak semuanya harus bicara hakikat Allah. Seorang mukmin, seorang muslim cukup dianggap benar dengan isi hatinya. Ucapannya salah-salah dikit, tidak bicara hakikat tauhid, nggak ada masalah. Sering saya buat contoh, kita nggak bisa gerak kecuali dengan izin Allah. Kita nggak bisa melangkah kecuali dengan izin Allah. Maka kalau umpamanya kita nyuruh satu orang, tolong ambilkan air itu untukmu, tolong ambil minum, ambilkan satu sandal, itu ya nggak masalah ngomongan kayak gitu. Gak bisa pula, wah dia nggak bisa berbuat kecuali dengan izin Allah, maka mestinya minta sama Allah. Jadi aku ngomongnya harus, ya Allah aku minta dia untuk ngambilkan aku air minum, ya Allah aku minta supaya dia ngambilkan sandal dulu, gitu. Ya repot kali lah ngomong kayak gini, kan gitu kan ya. Bikin ruwet. Ya sama juga omongan orang awam, dia ngomong umpamanya aku habis dari dokter sana cocok aku sembuh setelah minum obat yang dikasih resep sama dokter. Tidak masalah, omongan kayak gitu kan? Tidak masalah. Bukan omongan syirik. Allah yang menyembuhkan. Iman seorang muslim, seorang mukmin sudah cukup, dianggap cukup hatinya mempercayai segala sesuatu dari Allah, tapi dalam ucapan yang harus, gitu ya. Maka ini tadi ada sebagian kelompok yang menafikan majaz atau kinayah. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya. Dulu pernah disampaikan sama kita sama murid-muridnya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu pernah didudukkan di sidang sama ulama-ulama Wahabrot. Ulama-ulama Wahabrot Wahabi, ya, di Mekah, ya, didudukkan di antaranya ada bin Bas. Bin Bas itu, pimpinan, ya, didudukkan untuk disidang. Istilahnya kok masih berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki di antara pembahasannya adalah mereka meyakinkan bahwa dalam Al-Quran tidak ada majaz. Setelah debat panjang lebar, masih nggak mau nerima bahwa majaz, Al-Quran itu majaz. Saya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki kemudian tunjuk bin Bas. Engkau nanti di hari kiamat, kau nanti dibangkitkan oleh Allah buta, karena dia buta sekarang. Yuk, kau buta? Iya, karena Al-Quran menjelaskan kau pasti dibangkitkan buta. Ngamuk dia, kenapa kau buta? Iya, karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat. Mana dia? Ya maksudnya buta itu adalah buta hatinya, bukan buta. Loh, tadi katanya nggak terima majaz. Tadi katanya nggak terima.
majas, jadi nggak terima kata-kata kiasan. Ya, saya kan ngerti kalau itu artinya adalah buta hati, orang yang tersesat jalan, bukan buta mata, enggak. Inilah menunjukkan bahwa dalam Al-Quran banyak kata majas, ya, gitu ya. Maka jangan kemudian semuanya diartikan letterlock, ya, jangan diartikan letterlocknya, ya. Misal kayak maunya kita gurau lah semalam itu, kita bilang istri berapa? 3, karena itu gurau itu, karena yang ceramahnya sampai jam 11, kan gitu kan ya. Nah, itu gurau aja, bukan berarti ada dalilnya dalam hadis. Kalau istri itu harus 3, karena Nabi ditanya siapa yang paling berat untuk kita? Nah, Pak Adib, ibuku. Siapa lagi yang ibuku? Siapa lagi yang ibuku? Siapa lagi yang ibuku ya? Bukan itu artinya ya, tapi adalah bentuk takkid dan pengokohan kalau apa itu? Kalau yang wajib untuk kita lebih taatin adalah ibu daripada bapak. Seakan-akan 3 kali lipat haknya ibu daripada bapak. Bukan ibunya yang 3, jadi bukan ibunya yang 3. Maka ini tadi doa kita sampaikan untuk apa itu supaya memahami kata majas, ya. Kata apa maksud dari ucapan kata-kata tersebut, ya. Sebagaimana juga umpamanya sebutan namanya qasidah Qamarun apa? Bulan per bulan. Mana ada nabi rembulan? Ya nabi lah, manusia lah, masa pula rembulan. Itulah bahasa kiasan, saking gantengnya nabi sehingga orang memandang itu semisal nikmatnya dia memandang bulan purnama. Setiap orang memandang bulan purnama mesti terasa indah, pasti asyik. Orang sedih suruh nengok bulan purnama, hilang sedihnya, gitu ya. Orang susah, orang banyak utang suruh nengok bulan purnama, lupa dia banyak utangnya. Ya kan? Orang punya kasus suruh nengok bulan purnama, hilang dari otaknya itu kasus. Ya, bukan saya bilang hilang kasus, ya bukan, hilang dari otaknya. Ya kasusnya tetap ada, tapi dia senang asyik. Gitu ya, sama juga demikian memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari, untuk sebagian memberikan petunjuk kepada semua makhluk. Wa takmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Kehidupan dunia dan supaya dipahami juga tugasnya Nabi bukan sekedar akhirat, tapi juga kemuliaan dan kenikmatan duniawi. Maka orang yang kemudian memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia, maka ini tidak mencontohi dengan pemahaman tugas Nabi. Ya, sampai urusan dunia pun Nabi ngatur. Ya, Nabi buat pasar di kota Madinah. Setelah Nabi tahu pasar ini kebanyakan dikuasai sama orang Yahudi, sampai disebutnya sampai pasar Bani Quraidah. Pasar Bani Quraidah itu tidak kurang dalam sejarah disebutkan memiliki 67 toko emas. Bisa Anda bayangkan satu kota kecil zaman dulu 1500 tahun yang silam punya toko emas satu suku sampai 67. Apa enggak itu berarti sudah menguasai pasar orang Yahudi? Sedangkan di kota Madinah Yahudi adalah sekelompok kecil. Maka Nabi berpikir untuk buat pasar sendiri. Nabi kemudian buatlah pasar. Pasar itu sampai sekarang ada pasarnya. Pasarnya Nabi. Ya. Di mana saya? Di kota Madinah. Saya kok nggak tahu. Ya umroh sama saya. Gitu ya. Nanti kita tunjukkan. Gitu kan ya. Saya tunjukkan nanti di mana pasarnya ya. Sampai disebutkan dalam sejarah Khattabiyadihi Syarifah. Nabi sampai menggaris dengan tangannya beliau batasan pasar. Batasan pasarnya Nabi garis. Kemudian Nabi melarang adanya apa itu namanya bayar pajak. Nabi ya. Kemudian Nabi juga tidak menerima kemudian penguasaan lahan. Jadi maksudnya penguasaan lahan apa? Tidak ada toko tetap, tidak. Tapi siapa yang datang lebih awal dia punya hak.
atau sepakatan dengan yang sekelilingnya. Sepakatan sama ya, sehingga tidak menjadi tempatku terus ya, tidak dijual. Pasar tidak dijual. Gimana Nabi ngatur sehingga sampai akhirnya menjadi ya kota Madinah sekitar Nabi semuanya sudah Muslim. Tapi kenapa toko-toko kok dikuasai sama Yahudi? Ya, dan Nabi kemudian menyuruh seluruh sahabatnya untuk merapikan pasar itu. Dan Nabi melarang umumnya orang untuk ke pasar Bani Quraidah, ke pasar Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Nabi melarang, kecuali orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Nabi, yang sudah ahli dagang, kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak beberapa sahabat yang ahli dagang diperkenankan sama Nabi. Umumnya di kota Madinah, tetap nggak keluar dari kota Madinah, sehingga hidup ekonomi kota Madinah. Dan Nabi tahu bahwa kota Madinah juga daerah sebagai laluan orang kafir Quraisy, orang Mekah dan sekitar Mekah untuk menuju Syam. Sehingga dibuatlah pasar oleh Nabi. Dibuatlah pasar sendiri oleh Nabi. Kemudian dihidupkan oleh Nabi gimana etika dalam berdagang, kebenaran, ya, jujur, ya, tidak kemudian banyak sumpah, tidak janji-janji palsu, tidak segala macam. Sampai tidak jarang Nabi setiap hari Nabi meneliti sendiri pasar-pasar tersebut. Hadis masyhur, Nabi membeli kurma, kemudian Nabi memasukkan tangannya, ada basah-basah di dalamnya. Maka Nabi basah. Kemudian Nabi bertanya, "Mana ya soal ta'am? Apa ini basah di dalamnya ini wahai pemilik makanan?" Ketakutan ini orang mengatakan, "Ya Rasulullah, aswabahu balal al-bairah." Rasulullah tadi malam ada hujan ya Rasulullah. Nabi kemudian bersabda, "Kenapa tidak diletakkan di atas supaya orang tahu?" Kemudian Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami maka akan termasuk kelompok kami. Ya kan gitu kan ya? Sehingga Nabi mengajarkan kejujuran. Dan sampai akhirnya banyak orang-orang Mekah dagangnya ke Madinah. Banyak suku-suku yang lain yang awalnya mereka memiliki kebiasaan dagang ke Syam, bawa barang banyak ke Syam, kemudian barang Syam dibawa balik ke kota Mekah atau sukunya mereka malah merapikan kota Madinah. Maka Nabi pun juga jangan dipikir Nabi urusannya sholat tahajud aja, jangan berpikir Nabi urusannya sholat duha baca Quran aja. Tapi Nabi pun juga urus gimana kehidupan orang. Ya, Nabi coba bayangin gimana Nabi ngatur orang Mekah hijrah ke kota Madinah. Orang Mekah nggak ngerti perkebunan, nggak ngerti perkebunan, karena di Mekah nggak ada kebun. Orang Mekah semuanya dagang. Orang Mekah semuanya dagang. Nah, orang Madinah semuanya kebun. Orang Madinah semuanya kebun kurma. Maka oleh sebab itu Nabi masuk, orang Aus dan Khazraj tidak memiliki kekuatan ekonomi, tidak memiliki kekuatan ekonomi, ngikut sama ekonomi Yahudi, penguasaan pasar-pasar orang Yahudi yang ada. Maka Nabi gimana ngaturnya? Nabi bilang, "Lah, mau hidup di apa ini orang Mekah ini di kota Madinah ini?" Nabi buat pasar. Dan kemudian yang tidak punya modal atau segala macam, Nabi suruh orang Ansor ngajarin orang Mekah berkurma atau berkebun. Jadi orang-orang kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah belajar berkebun sama orang Madinah. Orang Madinah belajar dagang sama orang Mekah. Sehingga hidup dua-duanya. Jadi kayak gitu Rasulullah. Bisa Anda bayangkan, disebutkan orang berhijrah kepada Nabi, orang berhijrah ke kota Madinah dari orang Mekah itu lebih kurang antara 350 ke 400 orang. Zaman awal hijrah 350 ke 400 orang. Itu kan sudah anggapan zaman dulu, sudah eksodus itu. Ya. Apa itu? Sudah perpindahan satu kota. Sekarang saja negara saja bingung kalau terjadi eksodus. Untuk ngurusin namanya Myanmar datang ke Aceh 200 orang, jadi bikin ribut. Yang orang Aceh ini karena pengeluaran APBD terlalu besar, yang mereka pun juga bingung cemana mau kerjanya, nggak bisa kerja, ya kan?
Orang-orang yang minta suaka kepada suatu negara. Bingung negara itu gimana? Ya ada tengoklah banyak juga yang minta suaka dari apakah dari orang Arab, ataukah mungkin dari orang Somalia, ataukah dari mana orang banyak di sekitar-sekitar kita. Dan mereka beban negara juga. Setiap hari keluar negara. Tapi mereka diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak kerja. Tapi Rasulullah memikirkan, bukan kemudian datang 350-400. Sedangkan orang kota Medina tidak menguasai pasar, tidak menguasai ekonomi. Cemana Rasulullah ngaturnya itu ya? Tapi dengan kelihayan Rasulullah, sehingga semuanya punya kerjaan dan dalam waktu singkat berbalik kekuatan ekonomi dimiliki sama orang Muslim. Dimiliki semuanya. Kerukunan, Aus dan Khazraj yang sebelumnya tengkar terus. Kemudian mereka bisa memahami kemuliaannya orang Muhajirin. Subhanallah. Gak kebayang sama kita gimana Rasulullah dulu ngatur dengan bijaksana itu. Sedangkan kalau zaman sekarang, yang terjadi kalau mamanya ada negara lain lah, maunya masuk ke Medan, ya, kemudian dibiayai sama negara, memang kewajiban negara. Ada hukum internasional. Nah, bisa jadi ya orang-orang kita ini enak aja mereka diem-diem aja. Ya. Terus penghasilannya bisa, makanannya harus lebih besar, karena harus dikasih mereka itu satu harinya umpamanya entah mungkin 100.000, satu harinya 150.000. Mestinya dengan biaya yang lebih besar dibanding mayoritas normalnya orang. Kalau kita sih 50.000 cukup lah sehari, kan gitu ya. Cukuplah 50.000 ya untuk makan tidak akan cukup. Tapi untuk mereka, karena mereka keterbiasaan di sana, lebih enak. Nah, maka oleh sebab itu ada aturan dari hukum internasional. Makanya ini kan menjadi beban berat ini kepada negara. Nah, bisa Anda bayangkan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengatur dengan baik, bisa inilah supaya paham bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para anbiya juga demikian, ya, itu adalah menyampaikan untuk kesempurnaan agama dan kehidupan duniawi mereka. Agama dan kehidupan duniawi mereka. Ya, di mana Nabi Yusuf masyhur penyelamatan Nabi Yusuf akan masa paceklik di zamannya. Ya, Nabi Musa, bisa Anda bayangkan Nabi Musa itu disebutkan bahwa Bani Israel itu dalam sebagian tafsir disebutkan 60.000 orang. Jadi yang melewatin laut itu 60.000 orang. Bukan kok Anda pikir 100-200 orang. 60.000 orang itu kasih makan kemana 60.000 orang itu? Dalam bentuk ya 60.000 orang kemudian dalam perjalanan kemana gitu? Makanya gimana kepiawaian seorang pemimpin? Sekarang pikir lagi umpamanya Nabi Nuh bahwa disebutkan 80 orang. Ya, 80 manusia. Kan? Yang ikut di perahunya Nabi Nuh sebagian riwayat 80 orang, tak lebih dari 80 orang. Udah, sekarang itu berapa lama perahunya Nabi Nuh? Berbulan-bulan. Sebagian riwayat mengatakan 4 bulan. Sekarang yang kita pikir, di atas laut, bukan laut ya, banjir bandar, di atas perahu, cemana makannya 80 orang? 4 bulan, cemana makannya? Itu kan berarti Nabi Nuh sudah harus berpikir sebelumnya. Saya tidak berbicara mukjizat lah, tidak sampai kepada dia cerita atau riwayat setiap hari turun makanan dari langit ke atas perahu. Saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar itu riwayat. Tapi mestinya Nabi Nuh diperintah oleh Allah buat kapal, ya, sampai ditertawain sama kaumnya. Oh, di padang pasir, nggak ada jauh dari laut, kok buat perahu, ya. Itu apa perahu? Kayak gitu ya. Dan lagi pula di zaman Nabi Nuh buat perahu, apakah ada perahu sebelum zaman Nabi Nuh? Itu saya nggak pikir saya. Karena Nabi Nuh itu Nabi ketiga. Nabi ketiga. Manusia ini masih sedikit kali. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah,
Adamun Idrisun Nuhun Hudun mak soleh. Ya, 5 nabi pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim. Ya, maka nabi yang ketiga Nabi Hud, Nabi Nuh ini, saya masih belum berpikir apakah ada perahu pada zaman itu. Nah, saya itu nabi diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya terpikir juga demikian. Mohon maaf, antarik sawat berbulan-bulan di atas angkasa itu makannya apa? Nah, kalau Anda berpikir makannya lontong sayur, siapa yang masak? Kalau Anda berpikir makannya nasi, berapa bawa berapa ton, berapa kuintal, berapa ton untuk bawa beras? Belum lagi apinya, belum lagi segala macamnya. Ternyata sekarang ditemukan ada berbagai macam obat-obatan. Orang minum satu obat bisa merasa kenyang satu hari. Ya. Orang minum obat tidak merasa kenyang. Satu butir aja kenyang. Itu ada obat-obatnya itu. Nah, kalau orang sekarang bisa memiliki obat itu, saya yakin Nabi Nuh bisa. Nabi Rasul, mungkin Nabi Nuh punya suplemen yang dibuat oleh Nabi Nuh, persiapan untuk berapa bulan orang-orang yang ada. Belum lagi hewan-hewannya, gimana pula hewannya juga belum makan. Nah, bingunglah kalian pikir aja bingung, cuma mau gitu kan? Tapi Nabi Fatonah, Nabi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Maka ini tadi kita sampaikan, maka jangan ragu akan sabda-sabda Nabi, jangan ragu akan hidayah atau petunjuknya Nabi. Petunjuknya Nabi itu tidak ada yang mutlak untuk dunia, semuanya manfaat dan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.